Namaku tidak penting, tapi yang perlu kamu tahu, aku bukan pencuri. Aku cuma seorang karyawan toko kelontong yang setiap hari berdiri dari pagi sampai malam, melayani pelanggan satu persatu dengan senyum yang kadang dipaksakan. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk mengirim uang ke kampung buat ibuku. Dia sudah tua, tinggal sendiri. Dan setiap kali aku mau menyerah, aku selalu ingat wajah keriputnya yang selalu doakan aku di setiap sujudnya. Sudah 3 tahun aku kerja di toko ini. Aku bukan orang yang pandai bicara, apalagi menjilat. Aku hanya kerja, dan kerja. Seringkali rekan-rekanku menyindirku. Katanya aku terlalu baik, terlalu rajin, terlalu nurut sama atasan. Kayak robot, kata mereka. Tapi aku diam saja. Aku tahu tujuan aku kerja. Bukan buat pujian, tapi buat bertahan hidup. Pernah suatu hari, aku lembur sendirian sampai toko tutup. Aku bersihin rak, susun ulang barang, dan cek stok yang kosong. Bukan karena disuruh, tapi karena aku risih lihat rak berantakan. Tapi esok paginya, bukannya dipuji, malah ada yang bilang, sok-sokan banget, mau naik jabatan. Ya, padahal aku bahkan gak pernah minta dinaikkan posisi. Yang aku mau cuma kerjaan yang tenang tanpa drama. Aku juga bukan orang yang mudah akrab. Di sela-sela istirahat, saat yang lain sibuk tertawa atau ngerumpi, aku lebih suka duduk di pojok ruang ganti sambil makan bekal. Kadang aku dengar nama aku disebut, entah sebagai bahan guyonan atau sindiran. Aku pura-pura gak dengar. Daripada ribut, mending diam. Daripada salah paham, mending telan sendiri. Setiap pagi, aku datang lebih awal dari jadwal. Aku suka suasana toko yang masih sepi, sebelum musik diputar, sebelum pelanggan masuk, sebelum suara keluhan dan tuntutan mulai berdatangan. Aku bisa bersih-bersih dulu, menata kasir, mengecek mesin edisi, memastikan printer struk tidak kehabisan kertas. Hal kecil, tapi penting. Dan aku percaya, yang kecil-kecil itu yang bikin segalanya berjalan. Aku sering ditugaskan di kasir. Mungkin karena aku teliti, atau mungkin karena yang lain malas berdiri lama-lama di situ. Aku tak pernah keberatan. Bagiku, jadi kasir itu soal tanggung jawab. Menghitung uang, memastikan tidak ada selisih, menjaga agar tidak terjadi kesalahan. Tapi ternyata, sepandai-pandainya menjaga, tetap saja bisa dituduh. Aku ingat betul, 2 hari sebelum semua itu terjadi, ada seorang pelanggan lansia yang datang belanja. Nenek itu sering datang, wajahnya penuh keriput, suaranya pelan, langkahnya gemetar. Kadang dia lupa apa yang barusan dia beli. Tapi aku tetap bantu. Aku yang ambilkan barang, aku juga yang hitungkan belanjaannya. Bahkan saat dia kesulitan membuka dompet, aku bantu tanpa menyentuh isi dalamnya. Aku tahu batas. Sampai suatu hari, nenek itu datang lagi. Hari itu aku juga lagi jaga kasir. Belanjaannya banyak, tapi ringan. Mayoritas barang diskon. Seperti biasa, aku bantu bungkus dan angkat ke motornya. Setelah itu, aku balik ke meja kasir, dan hari berjalan seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah. Tapi ternyata aku salah besar. Aku kira semuanya berjalan normal. Malam harinya, aku pulang dengan kaki pegal, badan letih, tapi hati tenang. Aku tidak tahu bahwa beberapa jam ke depan, hidupku akan berubah drastis. Tuduhan itu datang tanpa aba-aba. Tapi aku belum tahu. Saat itu, aku cuma ingin tidur cepat, karena besok harus masuk pagi lagi. Aku rebahkan tubuhku, menarik selimut tipis, lalu memejamkan mata. Tak tahu bahwa esoknya, dunia seakan jungkir balik. Sebenarnya, aku bukan orang yang religius. Tapi aku percaya, setiap tindakan baik pasti dilihat oleh Yang Maha Melihat. Aku percaya, kalau aku bekerja dengan jujur, dengan tulus, maka hasilnya akan mengikuti. Tapi hari itu, keyakinanku mulai goyah. Karena tidak semua orang bisa melihat ketulusan. Tidak semua orang bisa menilai dari hati. Mereka hanya lihat dari apa yang mereka mau lihat. Dan saat kejujuran diuji tanpa peringatan, saat kebenaran dibungkam oleh suara mayoritas yang penuh curiga,
disitulah aku merasa sendirian. Tapi saat itu belum terjadi. Hari masih berjalan seperti biasa. Aku masih percaya kalau esok akan sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ternyata, aku salah. Pagi itu suasananya tak berbeda dengan hari biasanya. Matahari baru naik setengah, dan aku sudah berdiri di balik meja kasir sambil mengecek mesin dan menghitung uang modal yang ditinggal shift malam. Semuanya masih utuh. Aku tanda tangani laporan kas kecil, lalu mulai bersihkan kaca etalase yang agak berembun karena AC. Sekitar pukul 9 pagi, pelanggan mulai berdatangan. Salah satunya, lagi-lagi, adalah nenek pikun yang biasa datang 2 atau 3 kali seminggu. Ia datang sambil membawa tas plastik lusuh dan kantong belanja sendiri yang warnanya sudah pudar. Langkahnya pelan, matanya sedikit menerawang, tapi wajahnya masih menyapa ramah. "Nak, telur yang diskon itu masih ada?" "Masih." "Nek, mau saya ambilkan?" Aku bantu ambilkan, lalu lanjut ke susu bubuk yang ia tunjuk. Beberapa barang lain ia pilih sendiri, walau kadang bingung di lorong mana. Aku tak keberatan menuntun. Aku bahkan bantu cek harganya satu persatu agar dia tak bingung saat bayar. Setelah selesai, kami ke kasir. Total belanjaannya tidak sampai 100.000. Ia keluarkan uang perlahan dari dompet yang penuh kwitansi dan foto lama. Selesai membayar, aku bantu masukkan belanjaannya ke plastik. Ada beberapa yang harus aku ikat 2 lapis karena cairan sabun bisa tumpah kalau tidak hati-hati. Ia tampak lega. Saat hendak keluar, dia sempat tanya arah pulang, meski aku tahu dia sudah hafal sebenarnya. Mungkin itu refleks dari pikunnya. Aku antarkan sampai luar toko. Tak ada yang aneh. Semuanya terasa biasa. Setelah itu aku kembali ke dalam. Waktu menunjukkan hampir pukul 10. Aku berdiri sebentar di belakang kasir, mengecek kembali struk, dan mulai mempersiapkan nota setor. Tapi saat hendak menyusun uang tunai di dalam laci, aku merasa ada yang kurang. Lemari kas biasa diisi kembali setiap 2 jam, dan ada catatan jumlah modal serta pemasukan awal. Aku hitung ulang. Lalu aku ulangi lagi. Dan lagi. Jumlahnya tidak sesuai. Ada selisih hampir 200.000. Rasanya perutku langsung kencang. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena aku tahu, dalam sistem toko, selisih sekecil apapun, tanggung jawab ada di kasir. Dan pagi ini, aku yang jaga. Tidak ada orang lain di balik meja sejak toko dibuka. Aku cari ke bawah meja, ke sisi laci, bahkan memeriksa kantong celana dan baju, berjaga-jaga mungkin tadi uangnya terselip atau jatuh. Tapi nihil. Uang itu menguap. Aku mulai panik dalam diam. Aku belum berani bicara ke siapapun. Aku coba tenang. Mungkin ada pelanggan yang kasih uang palsu. Tapi itu juga tidak masuk akal. Karena aku ingat semua pembeli pagi ini. Semuanya bayar tunai. Dan aku sempat cek keaslian uang. Aku coba buka kembali catatan transaksi. Tidak ada yang ganjil. Lalu rekan kerjaku, si Mira, masuk menggantikan aku sebentar karena aku harus ke toilet. Tapi sebelum aku sempat jalan, dia melihat wajahku yang tegang dan bertanya, "Kamu kenapa? Kayak orang habis lihat setan aja." Aku jawab pelan, "Kayaknya uang kasir kurang. Aku nggak nemu 200.000. Langsung saja ekspresinya berubah. "Loh, kok bisa? Kamu ngitung benar." Aku angguk. Belum sampai 5 menit. Berita itu sudah menyebar. Aku bahkan belum lapor ke kepala shift. Tapi bisik-bisik sudah mulai terdengar. Ada yang ngomong pelan-pelan di belakang rak. Ada yang celingukan ke arahku seolah aku ini penjahat. Padahal aku belum jelas tahu penyebabnya. Tapi yang aku rasakan saat itu, semua mata jadi berat mengawasi. Tidak lama, aku dipanggil ke ruang belakang. Bos toko, Pak Darto, sudah menunggu. Wajahnya tegang. Di meja kecil itu, ada buku lokasir, ada uang yang belum disetor, dan ada wajah-wajah yang duduk diam tapi tajam menatapku. "Kamu terakhir jaga kasir." Aku angguk. Suaraku tercekat. "Uangnya kurang. 200.000. Bisa jelaskan?" Aku jelaskan dari awal. Tentang nenek yang belanja,
tentang bantu mengemas plastik, tentang aku yang sempat tinggal sebentar dari kasir saat bantu dia keluar. Tapi saat aku sampai pada bagian itu, aku lihat sorot mata mereka mulai berubah. Seolah sudah dapat kesimpulan. Bantu nenek. Tapi uang bisa hilang. Jangan-jangan. Celetuk salah satu rekan. Bentar. Jangan asal nuduh. Aku potong pelan. Aku nggak pernah ambil uang sepeser pun. Mungkin uangnya terbawa plastik. Atau. Tapi CCTV lagi rusak, kan? Sahut Mira sambil melirik ke bos. Pak Darto mengangguk. Iya. DVR-nya error dari minggu lalu. Jadi, ya kita gak bisa lihat rekamannya. Dan di titik itu, rasanya seluruh ruangan menatapku seperti aku maling. Aku menahan napas. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Selama ini aku kerja gak pernah macam-macam. Bahkan saat yang lain curi waktu buat main HP saat kerja, aku tetap fokus. Tapi sekarang, aku yang jadi tertuduh. Aku mau ngomong, tapi lidahku keluh. Semua bukti mengarah ke aku. Padahal tidak ada bukti. Tapi tetap saja, yang paling terakhir dekat kasir adalah aku. Aku berdiri pelan. Pamit dari ruangan itu dengan dada sesak. Bukan karena marah, tapi karena tahu. Sejak saat itu, aku bukan lagi karyawan biasa. Aku adalah tersangka diam di mata rekan-rekan sendiri. Dan itu lebih sakit dari sekadar kehilangan uang. Pulang kerja hari itu, aku bawa langkah berat. Langkah yang seret seperti kaki diseret beban. Bukan hanya oleh lelah fisik, tapi juga oleh cap yang diam-diam telah ditempelkan ke dahiku. Pencuri. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat pandangan dan bisik-bisik yang makin hari makin lantang. Besok paginya aku kembali kerja seperti biasa. Meskipun dalam hati aku sudah tahu suasananya tidak akan lagi sama. Dan benar saja. Begitu aku masuk, suasana ruang ganti mendadak sunyi. Mereka yang biasanya tertawa, kali ini hanya melirik sekilas, lalu menunduk sambil pura-pura sibuk dengan sepatu atau ponsel. Tapi begitu aku lewat, aku dengar, pagi-pagi udah datang, takut ketahuan kali ya. Pencuri modal, tapi sok lugu. Makanya jangan sok baik, ujung-ujungnya juga maling. Aku berhenti sejenak di dekat loker, berusaha menahan emosi. Tapi kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Mereka tidak tahu rasanya jadi aku. Mereka tidak tahu bagaimana malam tadi aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut dipecat, tapi karena kecewa. Kecewa karena kejujuran ternyata bisa diputarbalikkan semudah membalikan telapak tangan. Aku lanjut kerja seperti biasa. Menyapa pelanggan dengan senyum, meski senyum itu terasa kaku. Melayani transaksi dengan teliti, walau pikiranku kacau. Tapi yang paling berat adalah menghadapi tatapan teman sendiri. Tatapan yang dulu biasa saja, kini jadi seolah menguliti. Siang itu, saat istirahat, aku duduk di bangku belakang dekat mesin pendingin minuman. Tempat biasanya aku menyendiri. Tapi kali ini, dua rekan kerja duduk tak jauh dari situ. Mereka mungkin pikir aku tidak dengar. Tapi suara mereka jelas, dan mereka tidak lagi berbisik. Masa iya sih orang kayak dia bisa maling? Halah, justru karena terlalu manis itu. Biasanya yang kelihatan polos malah paling licik. Pura-pura bantu nenek, biar dibilang malaikat. Padahal dompet orang juga bisa dia yang ambil. Aku menunduk. Genggaman tangan di lututku mengencang. Lidahku keluh. Ingin rasanya berdiri dan melawan. Tapi aku tahu, membalas hanya akan membuatku terlihat makin bersalah di mata mereka. Dan sialnya, tidak ada satupun yang membelaku. Tidak bos, tidak rekan lain, tidak siapapun. Sampai sore, aku tetap bekerja. Tapi setiap langkahku terasa diawasi. Tiap kali aku buka laci kasir, ada mata yang mengintip dari rak belakang. Tiap kali aku ke gudang, langkah kaki orang lain seperti sengaja mengikuti. Seolah aku ini tersangka kriminal yang siap kabur kapan saja. Lalu datang satu momen yang membuatku benar-benar merasa ditelanjangi. Saat itu ada briefing sore rutin. Semua karyawan dikumpulkan di ruang tengah. Bos bicara tentang target penjualan, penataan barang, dan pelayanan. Tapi sebelum selesai,
Dia lemparkan kalimat yang seperti bom meledak. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kejadian uang hilang terulang lagi. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi saya harap semua lebih jujur ke depannya. Suasana hening. Tapi yang menyakitkan bukan kata-katanya, melainkan cara semua orang menoleh ke arahku secara bersamaan. Mataku panas. Tenggorokanku tercekat. Aku gigit bibir. Ingin rasanya berteriak. Aku nggak ngutil. Tapi buat apa? Tak ada yang mau dengar. Setelah itu, aku kembali ke kasir. Dan saat sore mulai gelap, seorang pelanggan, ibu muda dengan 2 anak, meletakkan uang di meja. Aku ambil dan masukkan ke laci. Tapi sebelum selesai menghitung kembalian, dia berkata pelan tapi menusuk. Pastikan nggak salah hitung, ya. Soalnya, katanya ada yang suka ngumpetin uang di sini. Aku hanya diam. Aku tersenyum kaku sambil menyerahkan kembalian. Dan saat pelanggan itu pergi, aku merasa hancur. Tidak hanya sebagai karyawan, tapi sebagai manusia. Karena nama baik bukan cuma soal jabatan atau status. Nama baik itu harga diri. Dan saat orang mempercayai gosip lebih dari kejujuranmu, kau seakan tidak lagi punya tempat berdiri. Malamnya, saat toko sepi, aku duduk di pojok ruang istirahat. Aku buka dompet. Di dalamnya, terselip foto ibuku. Wajah Renta dengan senyum yang selalu menguatkan. Aku pegang erat fotonya. Lalu pelan-pelan menunduk. Aku bisik. Bu, anakmu bukan pencuri. Tapi dunia ini kadang terlalu cepat menuduh. Aku tidak menangis. Air mata tak keluar. Tapi hati ini koyak. Aku tak tahu apakah semua ini akan selesai. Aku tak tahu apakah kebenaran akan muncul. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan berhenti. Meski dihina, meski difitnah, aku tetap bekerja. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa mereka rampas dariku adalah niat baik yang sudah kutanam sejak awal. Aku tak tahan lagi diam. Setelah beberapa hari diperlakukan seperti maling, aku putuskan untuk bicara. Bukan untuk mencari pembelaan, tapi karena harga diriku sudah diinjak terlalu dalam. Sore itu, saat toko mulai lengang, aku menghadap langsung ke bos, Pak Darto, di ruangannya. Aku berdiri dengan tangan gemetar, tapi suaraku tahan agar tidak pecah. Pak, saya tahu uang itu hilang pas saya jaga kasir. Tapi saya gak ambil apa-apa. Saya yakin itu cuma salah paham. Pak Darto mengangkat wajah dari laptopnya. Matanya tampak berat. Entah karena beban kerja atau beban pikiran soal uang hilang. Kamu yakin gak ada yang kamu lupa? Uangnya mungkin jatuh? Atau kepegang tanpa sadar? Aku geleng cepat. Saya sudah cek semua. Di bawah meja, sela-sela rak, bahkan laci pribadi saya. Gak ada, Pak. Saya gak sentuh uang itu. Saya cuma bantu nenek itu belanja dan bawa keluar. Begitu aku sebut kata, nenek, sorot mata Pak Darto berubah sedikit tajam. Ah, itu yang kamu bilang uangnya terbawa plastik belanjaan, ya? Iya, Pak. Saya rasa kemungkinan itu ada. Tapi, kalau bisa dicek CCTV, Pak, saya yakin pasti terekam. Dia langsung menghela napas panjang dan bersandar di kursi. Matanya tertuju ke langit-langit seperti sedang menimbang sesuatu. Masalahnya, rekaman CCTV minggu ini kosong. DVR-nya rusak. Minggu lalu kita sempat mati listrik dan data gak kesimpan. Teknisi juga belum sempat datang perbaiki. Jadi gak ada rekaman apa-apa. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Bapak yakin gak ada satupun rekaman waktu itu? Tanyaku, masih berusaha percaya bahwa mungkin masih ada harapan. Yakin. Kita sudah cek. Kosong. Jadi, ya, gak bisa bantu buktiin kamu bener atau enggak. Saya juga gak nuduh kamu. Tapi, situasinya gak enak. Uangnya hilang. Kamu yang jaga. Dan CCTV gak bisa bantu apa-apa. Aku menunduk. Bibirku mengatup erat. Jadi semua tuduhan itu berdiri di atas asumsi. Dan satu-satunya alat bukti yang bisa menyelamatkanku dinyatakan rusak. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah lunglai.
Dunia seakan mengepungku dari segala sisi. Bahkan teknologi yang katanya objektif, netral, dan adil pun kini berpihak pada diam. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Hanya bisik-bisik dan wajah-wajah yang ingin segera melihatku jatuh. Sejak saat itu, aku mulai menyendiri lebih sering. Kalau tidak ada pelanggan, aku pura-pura sibuk di rak belakang. Kalau makan siang, aku lebih memilih keluar sebentar daripada harus duduk bareng mereka yang selalu menghakimi lewat lirikan mata. Yang lebih menyakitkan dari tuduhan itu bukan hanya kata-kata kejamnya, tapi ketidakberdayaan untuk membela diri. Bahkan saat aku ingin memperlihatkan siapa diriku sebenarnya, tidak ada yang memberi ruang. Aku sempat berpikir, mungkin lebih baik aku resign saja. Toh aku hanya satu dari belasan karyawan. Gajiku bisa dengan mudah digantikan oleh orang lain. Tapi tiap kali aku hendak menyerah, aku teringat ibuku. Jangan lari dari cobaan, nak. Begitu pesannya dalam satu telepon minggu lalu. Kalau kamu yakin gak salah, bertahanlah. Allah pasti lihat semua. Kalimat itu tidak menghapus semua luka, tapi memberi sedikit cahaya. Meski kecil, cukup untuk menahanku agar tidak jatuh sepenuhnya. Aku coba bertahan, walau tiap hari adalah beban. Ada satu sore, saat aku sedang mengisi ulang stok air mineral di rak depan, seorang pelanggan muda memanggilku. Ia kehilangan dompetnya. Panik, hampir menangis. Semua karyawan mulai bergerak mencari, dan aku ikut menyisir rak-rak. Aku temukan dompetnya di bawah rak tisu. Mungkin terjatuh saat dia ambil barang. Aku kembalikan dompet itu ke tangannya. Ia berkali-kali ucap terima kasih. Tapi anehnya, salah satu rekan kerja yang melihat, justru menyindir. Hebat, pas banget ya kamu yang nemuin. Ucapnya dingin. Kamu emang jago kalau soal uang hilang. Kalimat itu seperti tamparan. Aku ingin balas, tapi aku tahu membalas hanya akan memperpanjang luka. Jadi aku diam. Lagi. Diam dan menyimpan semuanya di dada sendiri. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti hukuman. Aku mulai menghindari kasir. Kalau bisa, aku minta tugas di gudang atau jaga etalase makanan ringan. Apa saja, asal tidak berada di titik yang mudah dijadikan kambing hitam. Tapi bukan berarti tudingan berhenti. Bahkan ketika aku tak lagi memegang uang, tetap saja ada yang mencari-cari celah. Katanya aku cuma jaga sikap karena sudah ketahuan. Katanya aku sedang bersandiwara. Semua itu membuatku makin yakin, bukan bukti yang mereka cari, tapi tumbal. Dan aku, entah kenapa, menjadi yang paling mudah untuk dijadikan sasaran. Beberapa karyawan baru yang belum lama masuk pun ikut terpengaruh. Ada satu dua yang awalnya ramah, tapi setelah beberapa hari, berubah jadi dingin. Entah karena dengar gosip, atau karena takut dekat denganku akan membuat mereka ikut dicurigai. Dunia kerja bisa lebih kejam dari yang kubayangkan. Aku masih bertahan. Masih datang tepat waktu. Masih kerja sesuai SOP. Tapi sekarang, ada lapisan tipis di wajahku. Topeng. Topeng senyum yang kupasang agar pelanggan tidak tahu aku sedang dihancurkan dari dalam. Topeng ramah agar mereka tidak melihat luka yang kupendam sejak dituduh tanpa bukti. Dan setiap hari, aku berharap, mungkin akan ada jalan. Mungkin akan ada satu momen, satu titik terang kecil, yang bisa menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tapi entah kapan, entah lewat apa. Yang pasti, bukan dari CCTV. Karena katanya, rusak. Aku mulai menghitung hari. Bukan untuk menandai kapan semua ini berakhir, tapi untuk tahu sejauh mana aku mampu bertahan. Sudah hampir 2 minggu sejak tuduhan itu mengguncang hidupku. Tapi rasanya seperti 2 tahun. Setiap jam terasa lebih panjang. Setiap menit seakan menggantung di leher seperti beban yang tak kelihatan. Dan setiap kali aku ingin menyerah, aku cuma bisa menatap langit. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menghembuskan napas yang berat. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang bertanya langsung padaku. Semua sudah menilai tanpa perlu tahu cerita. Bahkan mereka yang dulu satu tim denganku kini bicara seolah aku tak pernah ada. Aku jadi bayangan di tengah keramaian. Hadir,
tapi tak dianggap. Bergerak, tapi tak dilihat. Ada hari-hari di mana aku bahkan bicara hanya 3 kalimat seharian. 1 ke pelanggan, 1 ke bos, dan 1 ke diriku sendiri. Kuat, ya. Kadang aku lihat cermin kecil di ruang istirahat. Wajahku terlihat lebih tirus. Lingkar mataku menghitam. Tapi lebih dari itu, sorot mataku berbeda. Ada sesuatu yang hilang. Semak, percaya diri, atau mungkin harapan. Tapi anehnya, justru dalam kesendirian itu, aku mulai menemukan hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Aku mulai menyapa lebih tulus ke pelanggan lansia yang sering datang. Mereka, tanpa sadar, menjadi penguat yang tak mereka sadari. Ada seorang bapak tua yang tiap hari beli roti tawar dan susu. Ia selalu tersenyum padaku dan bilang, "Kamu ramah, nak. Jarang yang kayak kamu sekarang." Kalimat sesederhana itu terasa seperti pelukan hangat di tengah dinginnya tuduhan. Aku mulai lebih sering membantu orang tanpa alasan. Bukan untuk pencitraan, aku bahkan menghindari dilihat orang lain. Tapi karena itu satu-satunya hal yang membuatku merasa masih jadi manusia. Suatu hari, ada ibu muda yang kerepotan membawa anak balitanya sambil dorong keranjang. Aku diam-diam bantu ambilkan galon air yang ia pesan dari rak. Ia sempat kaget, tapi kemudian tersenyum dan ucapkan terima kasih berkali-kali. Aku hanya tersenyum kecil dan berlalu. Ada juga pelanggan lansia lainnya, yang datang dengan langkah goyah. Aku sambut, bantu carikan barang-barangnya, bahkan bantu tuliskan harga-harga kalau ia kesulitan membaca label kecil. Ia bilang matanya sudah kabur. Ia genggam tanganku erat sebelum pulang, dan itu membuatku nyaris menangis. Dalam diam, aku mulai bicara pada diriku sendiri lebih sering. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingatkan siapa aku. Aku bukan pencuri. Aku bukan pembohong. Aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Mereka boleh menghina, membenci, memfitnah, tapi mereka tak bisa mencuri isi hati ini. Aku tahu niatku. Aku tahu alasanku bangun pagi dan pulang malam. Dan itu cukup untuk membuatku berdiri di tengah badai ini. Yang membuatku paling kuat adalah ibuku. Setiap malam, aku sempatkan video call meski hanya sebentar. Wajahnya selalu sumringah, meski aku tahu ia menahan lelah dan sakit sendirian di rumah. Ia tidak tahu apa yang terjadi padaku, karena aku tak pernah cerita. Tapi entah kenapa, kata-katanya selalu tepat. Kalau kamu benar, teruslah jadi benar. Gak usah sibuk jelasin ke semua orang. Kebenaran gak butuh pembelaan panjang. Nanti waktunya sendiri yang bicara. Kata-kata itu seperti suluh kecil dalam gelap. Dan aku genggam kuat-kuat setiap kali rasa ingin menyerah datang lagi. Ada satu sore, saat aku sedang mengatur minuman kaleng di kulkas, tiba-tiba terdengar suara riuh di depan toko. Seorang anak kecil terjatuh dari sepeda dan berdarah lututnya. Ibunya panik, bingung cari pertolongan. Beberapa karyawan hanya melihat dari jauh, bingung mau bantu apa. Tanpa pikir panjang, aku ambil kotak P3K di bawah meja kasir. Aku hampiri mereka, dan pelan-pelan bersihkan luka si anak, sambil terus menenangkan sang ibu yang terlihat hampir menangis. Beberapa pelanggan mulai melihat ke arah kami. Setelah semua beres, ibu itu menggenggam tanganku, berterima kasih berulang-ulang. Wajahnya penuh haru. Anak kecil itu pun tersenyum padaku, meski wajahnya masih berair mata. Saat aku balik masuk toko, aku lihat beberapa rekan kerja memandangi dari balik rak. Salah satu dari mereka, yang paling sering mengejekku, justru tertunduk dan cepat-cepat berpaling. Aku tidak ingin besar kepala. Tapi aku tahu sedikit demi sedikit, mereka mulai melihat sesuatu yang sebelumnya mereka tutupi dengan kebencian. Mungkin bukan karena hatinya berubah, tapi karena kebenaran, sekecil apapun, tetap akan terlihat dari tindakan. Aku belajar, kalau kita hanya fokus pada apa yang orang katakan, kita bisa hancur sebelum waktunya. Tapi kalau kita tetap fokus pada apa yang kita percaya, kita akan bertahan, bahkan ketika tidak ada yang dukung. Hari-hari berlalu. Tuduhan itu belum hilang. Tapi aku tak lagi goncang seperti dulu.
Aku belajar melangkah dengan kepala tegak, bukan karena aku menang, tapi karena aku tahu aku tak pernah salah. Aku mulai percaya bahwa mungkin semua ini bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menguatkanku. Dan bahwa terkadang kebaikan memang tidak langsung diberi panggung. Ia harus menunggu waktunya. Tapi saat waktunya datang, tak ada siapapun yang bisa menyangkal sinarnya. Hari itu aku datang seperti biasa, lebih pagi dari rekan-rekanku. Aku membersihkan meja kasir, menyusun uang modal, dan memastikan semua sistem berjalan lancar. Meski luka batin belum sepenuhnya sembuh, aku sudah bisa menjalani hari dengan lebih tenang. Aku tak lagi berharap banyak dari orang-orang di sekitarku. Aku hanya berharap dari diriku sendiri. Hingga siang itu, saat suasana toko mulai sepi karena hujan deras tiba-tiba mengguyur, ada sesuatu yang berbeda. Seorang teknisi berbaju serba hitam datang membawa koper alat. Ia langsung menuju ruang server kecil di sudut belakang toko. Biasanya teknisi datang untuk memperbaiki kulkas atau listrik yang suka korslet. Tapi kali ini, ia datang membawa perintah dari kantor pusat, mengecek sistem jaringan toko secara menyeluruh. Katanya ada pembaruan software untuk sistem pos dan backup data internal, termasuk sistem CCTV yang selama ini katanya rusak. Aku tak menaruh harapan apa-apa. Bagiku, rekaman yang katanya hilang itu sudah jadi kenangan pahit. Bahkan kalaupun sekarang sistemnya menyala, bukti waktu itu pasti sudah lenyap. Tapi tetap, aku ikut memandangi diam-diam dari jauh, sekadar penasaran. Teknisi itu bekerja dengan serius. Ia buka satu-satu kabel dan mengganti beberapa bagian kecil. Di luar, hujan terus mengguyur atap seng, membuat suara samar-samar listrik dan kipas terdengar lebih keras. Tak lama, layar monitor yang selama ini mati, tiba-tiba menyala. Muncul bar loading, lalu ikon sistem terbuka perlahan. Aku nyaris tak percaya. Di layar itu, muncul tampilan waktu dan tanggal, dan ada daftar rekaman. Beberapa rekan kerja mulai berdatangan, ikut melongo ke dalam ruangan teknisi. Seorang dari mereka berseru pelan. "Loh, itu kok kayaknya ada rekaman tanggal waktu kejadian itu?" Aku mendekat perlahan. Di layar itu, ada folder bertanggal sama dengan hari saat uang itu hilang. Aku menahan napas. Jari teknisi bergerak cepat, membuka satu persatu file yang berhasil dipulihkan. Pak Darto, bos kami, ikut masuk ke ruangan. Matanya menyipit saat melihat tampilan monitor. "Loh, bukannya sistem ini rusak total? Kok masih ada filenya?" Teknisi menjawab santai. "Memang DVR-nya sempat hang. Tapi hard drive-nya gak rusak total. Cuma software-nya aja yang error. Data masih kebaca. Ini saya lagi pulihkan satu-satu." Pak Darto langsung menepuk bahu teknisi itu. "Tolong buka rekaman sekitar pukul 9 pagi, waktu kasir awal." Aku berdiri terpaku. Campuran rasa gugup, harapan, dan trauma menekan dadaku bersamaan. Tangan ini dingin, tapi jantung berdetak kencang. Ini bisa jadi titik terang yang selama ini aku tunggu, atau bisa juga, kalau ternyata malah tidak terekam jelas, membuatku tambah hancur. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan rekaman dari kamera sudut atas kasir. Terlihat dengan jelas meja kasir, rak rokok di belakang, dan garis antrean pembeli. Lalu muncullah aku, sedang melayani nenek pikun dengan sabar. Tanganku tampak membantu mengemas barang. Aku terlihat bolak-balik menatap plastik, bahkan sempat membungkuk mengambil belanjaan yang jatuh. Nenek itu berbicara pelan, dan aku terlihat tersenyum menanggapinya. Semua gerak-gerikku terekam rapi. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada satupun momen aku menyentuh uang secara sembunyi-sembunyi. Lalu, saat nenek itu hendak pergi, terlihat uang 2 lembar terselip di antara nota dan plastik belanja yang tertinggal di ujung meja. Saat dia ambil kantong belanja dengan gerakan cepat, uang itu ikut terselip masuk ke dalam plastik. Ia tidak sadar. Aku juga tak sadar. Rekaman itu merekam segalanya. Dengan jernih. Layar ruangan sunyi. Pak Darto menatap layar dengan alis terangkat. Beberapa rekan kerja yang selama ini lantang menuduhku, berdiri dengan mulut sedikit terbuka. Tak ada satupun yang bicara. Dan tiba-tiba,
Teknisi itu bersuara ringan. Wah, ini sih jelas ya Pak. Uangnya ke bawah plastik belanjaan pelanggan. Bos mengangguk lambat. Ia memandangi layar cukup lama, lalu memutar ulang bagian saat aku membantu nenek itu. Ia ulangi 2 kali. Mataku panas. Ini bukti yang selama ini aku tunggu. Bukan untuk membalas, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mengembalikan apa yang paling berharga dalam hidupku. Nama baik. Pak Darto langsung menghela napas panjang, lalu menoleh ke aku. Selama ini kamu gak pernah ngomong kasar, gak marah, gak kabur. Kamu tetap kerja seperti biasa. Padahal semua orang nyalahin kamu. Aku diam. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Dadaku terlalu sesak. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat sorot mata yang berbeda dari bosku. Bukan curiga, bukan sinis tapi kagum. Terima kasih, Pak Teknisi. File ini kita amankan. Besok saya mau panggil semua karyawan kumpul. Kita harus selesaikan ini dengan benar. Kata Pak Darto mantap. Aku masih berdiri di sana. Lututku lemas. Bukan karena takut, tapi karena lega yang terlalu tiba-tiba. Bertahun-tahun aku percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kalimat itu nyata. Kebenaran memang butuh waktu. Dan kadang, ia datang lewat cara yang tidak disangka. Seperti CCTV yang katanya rusak, ternyata merekam semuanya. Pagi itu, ruangan briefing terasa berbeda. Biasanya yang datang paling awal hanya 2 atau 3 orang. Tapi hari itu, hampir semua karyawan sudah duduk sebelum waktu yang ditentukan. Suasananya tegang, hening, penuh bisik-bisik tak jelas. Semua mata melirik ke arah layar yang baru semalam dipasang kembali di dinding depan, tepat di bawah logo toko. Aku duduk di sudut, seperti biasa. Tidak ingin mencolok, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Pak Darto berdiri di depan. Ia mengenakan kemeja biru muda dan wajahnya kali ini tidak datar seperti biasanya. Ada sorot serius di matanya. Tangannya memegang remote, dan sekali tekan, layar itu menyala. Semua sudah tahu ada masalah di toko ini. 2 minggu lalu, ada kejadian uang kasir hilang. Banyak yang berasumsi, banyak yang bisik-bisik. Hari ini, saya minta kalian semua berhenti berasumsi. Suara Pak Darto mantap. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan diam. Ia menekan satu tombol, dan video mulai diputar. Tayangan itu dimulai dari saat Nenek Pikun datang dan berbelanja. Kamera merekam dengan jelas bagaimana aku membantu mengangkat barang, menghitung total belanja, bahkan menyambut senyum pelan dari si nenek. Tak ada musik, tak ada suara. Tapi gambar itu berbicara lebih keras dari apapun yang pernah kuucapkan untuk membela diri. Mata semua orang tertuju pada layar. Lalu saat bagian uang terlihat terselip di antara plastik belanja dan ikut terbawa saat si nenek mengambil barang, aku mendengar suara pelan dari beberapa sudut ruangan. Ya ampun! Itu ternyata. Aku menelan ludah. Tanganku menggenggam kursi begitu erat. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega, atau justru semakin hancur karena selama ini tidak ada yang mau percaya, bahkan saat aku bicara dengan sepenuh hati. Lalu video berlanjut, menampilkan bagian ketika aku membantu pelanggan lain yang kehilangan dompet. Terlihat jelas aku menemukan dompet itu di selarak, mengecek isinya tanpa menyentuh, dan menyerahkannya langsung ke tangan si ibu pemilik. Video berhenti. Hening. Tidak ada satupun suara. Bahkan kipas angin di langit-langit pun seolah tak berani berdengung. Pak Darto mengambil napas panjang. Ia lalu memandangi seluruh ruangan, satu persatu. Beberapa karyawan menunduk, tak berani menatap layar. Ada yang memainkan jari, ada yang menggigit bibir, bahkan ada yang menyeka sudut matanya. Apa yang kita lihat barusan membuktikan satu hal, kata Pak Darto, bahwa kebenaran tidak selalu muncul cepat. Tapi dia tidak pernah gagal datang. Ia menoleh ke arahku, dan kita telah menuduh orang yang salah. Dek, kata-kata itu menghantam keras. Bukan karena isinya,
Tapi karena akhirnya, ada suara lain yang bicara untukku. Selama ini aku seperti berteriak dalam ruang hampa. Tak didengar, tak dianggap. Tapi kini, akhirnya ada yang mendengar. Saya pribadi, lanjut Pak Darto, meminta maaf. Karena saya tahu kamu, ia menunjuk padaku. Sudah melewati hari-hari yang tak seharusnya kamu tanggung sendirian. Saya minta maaf karena tidak langsung menyelidiki lebih dalam. Saya ikut menilai berdasarkan asumsi. Suara Pak Darto pecah. Tapi bukan dia saja. Beberapa rekan kerjaku, yang selama ini lantang bicara, yang dulu menuduhku maling, yang melempar sindiran dan gosip, kini mulai berdiri satu persatu. Salah satunya adalah Mira. Ia melangkah maju perlahan, lalu berhenti di depanku. Maaf, katanya pelan. Suaranya gemetar. Aku yang paling sering ngomongin kamu. Aku yang paling yakin kamu ngutil. Aku gak pernah tanya ke kamu langsung. Cuma ikut-ikutan gosip. Maaf banget. Aku terdiam. Ingin bicara. Tapi tenggorokanku mengeras. Bahkan senyum pun tak keluar. Rekan lain ikut bicara. Aku juga minta maaf. Aku tahu aku salah. Terlalu cepat menuduh. Kami malu. Aku tidak menyangka ruangan yang dulu dipenuhi tuduhan, kini berubah menjadi tempat pengakuan dan pertobatan. Tapi bukan itu yang paling menyentuhku. Yang membuat hatiku bergetar adalah ketika mereka mulai melihat siapa aku sebenarnya. Tanpa harus aku berteriak-teriak menyuruh mereka percaya. Hari itu, bos memutuskan untuk mengunci tayangan itu dalam server toko. Bukan buat menyebar aib, katanya, tapi buat pengingat bahwa menilai orang tanpa bukti bisa menghancurkan hidup seseorang. Setelah semua orang kembali ke tempatnya, Pak Darto mengajak aku bicara empat mata. Kamu tahan luar biasa, katanya lirih. Kalau saya yang di posisi kamu, mungkin udah berhenti kerja dari hari kedua. Aku hanya menggeleng pelan. Saya cuma bertahan karena saya tahu saya nggak salah, Pak. Dan karena itu, ucapnya sambil menatapku penuh keyakinan. Saya ingin kamu jadi kepala toko mulai bulan depan. Aku terhenyak, bukan karena tawarannya, tapi karena dunia akhirnya tak lagi membisu di hadapanku. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya karyawan biasa yang dulu pernah dicibir karena terlalu rajin, terlalu baik, terlalu sok jujur. Tapi hari itu, semua itu berubah. Hari itu, semua orang akhirnya tahu bahwa membantu tanpa pamrih bukan akting, bahwa jujur bukan topeng, bahwa kesabaran bukan kelemahan. Hari itu, CCTV yang selama ini dikira rusak, justru menjadi saksi paling jujur dari semua. Dan aku hanya duduk diam, bersyukur dalam hati, karena ketika tak ada satupun yang membela, Allah tidak pernah tidur. Dia diam, tapi tak pernah abai. Dan ketika waktunya tiba, dia tunjukkan, dengan cara yang bahkan tak terpikir oleh siapapun. Keesokan paginya, toko dibuka seperti biasa. Tapi hari itu, tidak terasa biasa. Langkah kakiku terasa lain saat menyusuri lorong rak makanan ringan. Bukan karena takut, bukan juga karena gugup, tapi ada semacam udara baru yang menyelimuti ruangan ini. Seperti ada sesuatu yang telah terangkat, sesuatu yang selama ini menindih dadaku begitu lama. Beban tuduhan, bisik-bisik, dan cap buruk yang tak pernah benar-benar kupakai tapi dipaksakan orang lain ke pundakku. Saat kuletakkan barang-barang promosi di rak depan, aku lihat Pak Darto berdiri di dekat meja kasir. Ia mengenakan seragam kerja biasa, tapi kali ini tak seperti bos yang menjaga jarak. Wajahnya terlihat mantap, tapi ada nada kerendahan hati yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri sambil memegang mikrofon toko. Biasanya mikrofon hanya digunakan untuk promo mingguan atau panggilan karyawan. Tapi hari itu, suara Pak Darto menggema ke seluruh ruangan, dan bukan untuk mengiklankan sabun cuci atau diskon deterjen. Selamat pagi, pelanggan setia kami yang terhormat. Ujarnya tenang, tapi terdengar jelas. Saya Darto, kepala pengelola toko ini. Hari ini saya ingin bicara bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia. Pelanggan yang sedang berbelanja spontan berhenti sejenak. Beberapa menoleh.
Bahkan kasir di 3 meja menghentikan proses scanning barang untuk mendengarkan. Beberapa waktu lalu, toko kami mengalami kejadian tak menyenangkan. Ada uang kasir yang hilang. Dan saat itu, kami terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kami menuduh satu karyawan kami, tanpa bukti, tanpa kejelasan, hanya berdasarkan asumsi. Tanganku refleks berhenti mengatur rak. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tahu kemana arah kalimat itu. Tapi mendengarnya disampaikan di depan umum, bukan lagi diam-diam di ruang briefing, adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dan hari ini, lanjut Pak Darto, suaranya mulai berat. Kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa karyawan yang kami tuduh justru melakukan kebaikan yang tak semua orang mampu lakukan. Membantu nenek lansia dengan tulus, mengembalikan dompet pelanggan tanpa diminta, dan tetap bekerja dengan hati meski difitnah. Beberapa pelanggan mulai saling bisik. Ada yang menoleh ke arahku. Ada juga yang tampak terkejut. Mungkin mereka termasuk yang sempat mendengar gosip waktu itu. Untuk itu, Pak Darto menarik napas dalam, lalu mengangkat kepalanya dengan mantap. Saya secara terbuka meminta maaf kepada karyawan kami, yang hari ini, saya tunjuk langsung sebagai kepala toko. Suasana langsung hening. Sepersekian detik kemudian, terdengar tepuk tangan dari satu pelanggan. Disusul pelanggan lain. Bahkan rekan-rekanku yang selama ini memunggungiku kini mulai bertepuk tangan pula. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat dadaku bergemuruh. Aku tidak menangis, tapi tenggorokanku terasa panas. Aku hanya bisa berdiri kaku di dekat rak, mencoba menyerap semua ini tanpa terjatuh. Mata beberapa orang menatapku, tapi tidak lagi dengan curiga, melainkan dengan hormat. Pak Darto mendekatiku setelah siaran selesai. Ia menatapku langsung. Tak banyak kata. Hari ini kamu berdiri bukan karena saya yang angkat kamu, tapi karena kamu sendiri yang layak. Aku mengangguk pelan. Masih sulit bicara, tapi mataku berkata lebih dari cukup. Tak lama setelah itu, beberapa rekan kerja mulai mendekat. Mira, yang dulu paling tajam lidahnya, berdiri paling depan. Ia bawa sekotak kecil roti dan sebuah kertas bertuliskan, "Kami minta maaf." Satu persatu mereka minta maaf lagi. Kali ini tak hanya lewat kata, tapi lewat tindakan. Aku tidak membalas dengan marah. Tidak juga dengan sindiran. Aku hanya berkata, kita semua manusia. Bisa salah. Tapi kalau kita mau belajar dari kesalahan, itu yang bikin kita jadi lebih baik. Hari itu, aku menjalani shift sore dengan posisi baru. Tapi bagiku, bukan jabatan yang paling berarti. Yang paling berharga adalah rasa percaya yang kembali utuh. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Karena selama ini aku bertahan bukan untuk membuktikan bahwa aku benar. Tapi karena aku tahu, kalau aku berhenti, maka aku benar-benar kalah. Pelanggan yang dulu sempat menjauh kini mulai menyapaku dengan hangat. Seorang ibu bahkan berkata, "Saya ikut senang lihat kamu akhirnya dihargai. Kamu emang beda dari yang lain." Aku hanya membalas dengan senyum kecil. Satu hari yang panjang, tapi penuh kelegaan. Aku merasa seperti baru keluar dari lorong gelap yang tak ada ujung. Dan cahaya yang kutemukan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Kekuatan yang aku kira tak ada, ternyata selama ini selalu tinggal di sana, menunggu untuk dipercaya. Dan pada akhirnya, yang membuatku bertahan bukan pujian, bukan posisi, bukan sorotan, tapi keyakinan bahwa selama aku berdiri di atas kebenaran, meski dituduh, dijatuhkan, bahkan dihina, kebenaran itu sendiri yang akan memperjuangkan aku saat waktunya tiba. Malam itu, setelah toko tutup dan semua lampu dipadamkan satu persatu, aku duduk sendirian di meja kasir. Meja yang dulu jadi saksi bisu bagaimana tuduhan itu menampar wajahku tanpa ampun. Disinilah semuanya bermula. Disinilah aku dituduh tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Tapi disinilah juga, kebenaran akhirnya kembali bicara. Tanganku menyentuh laci kasir. Bukan untuk membuka,
tapi sekadar merasakan dinginnya logam yang dulu begitu asing saat aku dijauhi. Sekarang, aku duduk di kursi kepala toko. Bukan karena aku mengemis jabatan, tapi karena, entah bagaimana, semesta memberi jalannya sendiri untuk menyuarakan kebenaran yang selama ini dikubur. Aku menoleh ke layar monitor CCTV. Gambar-gambarnya terus berganti, merekam gerakan kosong toko malam hari. Siapa sangka, alat yang dulunya dianggap mati, justru jadi nyawa dari semua kebenaran yang sempat hilang? Tapi meski semua ini berakhir baik, ada satu hal yang belum bisa sepenuhnya kembali seperti dulu, rasa percaya. Bukan aku tak memaafkan, tapi luka itu nyata. Bukan luka yang terlihat di kulit, tapi luka yang diam-diam mengendap dalam dada. Saat semua orang menertawakan di belakangku, saat mereka menyindir tanpa ampun, saat satu persatu menjauhiku seolah aku wabah, aku diam. Tapi bukan karena lemah. Aku diam karena aku tahu, jika aku membalas dengan benci, maka tak ada beda antara aku dan mereka. Dan sekarang setelah semua berubah, aku memilih jalan yang sama, diam. Tapi kali ini bukan karena aku tak berdaya, melainkan karena aku sudah tak perlu lagi membuktikan apapun ke siapapun. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku tidak mau hidup dengan rasa ingin membalas. Dendam hanya akan membuatku terus terikat pada masa lalu. Sedangkan aku ingin maju. Tapi aku juga tidak akan lupa. Karena luka yang pernah ditorehkan bukan untuk disimpan sebagai racun, tapi sebagai pengingat bahwa dunia tidak selalu adil. Bahwa orang-orang terdekat bisa berubah menjadi penuduh paling kejam. Bahwa satu-satunya hal yang bisa kau andalkan dalam hidup ini hanyalah dirimu sendiri dan keyakinanmu kepada Allah. Aku tahu, suatu saat mungkin aku akan mengalami kejadian tak adil lagi. Mungkin di tempat lain, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tapi pengalaman ini akan jadi tamengku. Ia akan mengajarkanku untuk tetap tenang saat dunia kembali menyudutkan. Malam itu, aku pulang dengan langkah ringan. Di perjalanan, aku sempat berhenti di depan warung kecil langganan. Nenek yang dulu kusebut-sebut sebagai pelanggan pikun sedang duduk di sana. Wajahnya tampak kelelahan, tapi tetap menyapa dengan senyum tulus saat melihatku. Ini anak baik yang suka bantu nenek belanja. Aku tersenyum, mendekat, dan mengangguk pelan. Apa kabar, Nek? Nenek baik, waktu itu sempat bingung, takut dompet nenek yang hilang. Tapi ternyata uangnya malah nempel di plastik. Ketahuan waktu di rumah. Nenek pengen bilang terima kasih. Tapi pas balik ke toko, kamu gak kelihatan. Hatiku menghangat. Aku hanya menjawab lirih. Itu bukan salah nenek. Nenek gak tahu. Dan saya juga gak nyesel bantuin. Ia menggenggam tanganku. Allah yang akan balas semua kebaikanmu. Nak, sabar itu mahal, dan kamu udah bayar lunas. Aku berpamitan, lalu lanjut berjalan pulang. Di tengah dinginnya malam, aku merasa tenang. Bukan karena aku sudah menang, tapi karena aku tidak jatuh saat digoyang. Aku tetap jadi diriku, meski dunia mendorong untuk berubah jadi seseorang yang membenci. Besok, hidup akan kembali seperti biasa. Tantangan baru pasti ada. Tapi aku kini lebih siap. Aku tahu siapa aku. Aku tahu siapa yang benar-benar akan berdiri bersamaku saat semuanya runtuh. Dan aku tahu bahwa selama aku melangkah di jalan yang jujur, meskipun pelan, meskipun sendiri, akhirnya kebenaran akan menyusulku. Ia tidak perlu diburu. Ia hanya perlu dijaga. Dan saat ia datang, ia tidak datang sendiri. Ia membawa pembelaan, kelegaan, dan kekuatan. Aku tidak akan mengungkit masa lalu ini untuk menyombong. Tapi aku juga tidak akan membuangnya. Karena semua luka itu adalah bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi tidak menyerah. Kini, aku berdiri sebagai kepala toko. Tapi lebih dari itu, aku berdiri sebagai diriku sendiri, yang tidak berubah hanya karena dihina. Yang tidak goyah hanya karena dituduh. Dan yang tetap memilih diam. Karena tahu bahwa yang paling keras bukan teriakan, tapi pembuktian yang tenang.